Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, sebuah kisah dari tulisannya M. Sidik Tanya Demit. Kisah yang berjudul Pengantar Jenazah. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah, atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk lanjutan dari kisah ini? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Usep akhirnya mulai menidurkan Bunga di kamarnya. Wajahnya yang seram dengan tatapan kosong yang tadi dia lihat kini seakan-akan berubah kembali. Bunga yang dia lihat seperti Bunga yang dia kenal ketika perjalanan ke tempat ini. Tidak lama dia langsung berbalik keluar kamar. Dia takut Bunga kembali berubah dan membuatnya ketakutan. Apalagi kotak yang selama ini tidak pernah lepas dari dirinya kini menghilang. Usep kembali melangkahkan kakinya keluar dari kamar, mencoba untuk mencari bantuan kepada Mbak Aman dan para warga untuk mencariku, karena tampaknya aku masih belum kembali dari hutan. Ketika keluar rumah, Usep melihat hutan yang gelap itu tepat di depan rumah Mbak Aman. Hutan itu seperti dibayang-bayangi oleh sesuatu yang besar dan seperti sedang memeluk hutan itu dengan kedua tangannya yang besar. Hutan itu nampak sangat gelap dan menakutkan. Bahkan melebihi makam Gawir Jurik yang didominasi oleh hutan bambu sewaktu dia memasukinya kemarin malam. "Cep, masih di mana kamu?" gumam Usep yang bertanya di dalam hatinya. Dia tidak tenang karena aku sebagai senior di rumah sakit dan sebagai teman dalam pekerjaan ini masih belum kembali. Usep menghela nafas panjang. Dia keluar dari rumah Mbak Aman dan belok ke arah kampung dengan tergesa-gesa. Dia sempat membalikkan tubuhnya, rasa khawatir terhadap Bunga seketika muncul. Namun dia menggelengkan kepala, berusaha menolak atas dirinya setelah melihat kejadian yang mengerikan itu. Usep kembali membalikkan badannya dan berjalan mencari Mbak Aman dan para warga untuk membantunya sekarang. Suasana kampung yang tadi penuh dengan para warga, entah mengapa mendadak sepi. Orang-orang yang panik dan berhamburan keluar dari hutan itu nampak menghilang begitu saja. Usep mencari para warga di kampung, mencari Mbak Aman yang dari tadi menemaninya, namun nampaknya tidak ada satu orang pun di sana. Setiap rumah yang dia lewati terlihat kosong. Pintu-pintu yang tertutup kini terlihat terbuka begitu saja. Setiap pintu yang terbuka dan tertiup angin mengeluarkan bunyi berdecit yang seketika memecah keheningan. Apalagi dengan angin lembut yang bertiup dari pantai dengan membawa bau garam dan sedikit aroma anyir yang berasal entah dari mana. "Di mana mereka?" gumam Usep sambil menoleh ke sekeliling kampung. Suasana kampung terlihat begitu dingin. Hanya ada cahaya remang-remang dari lampu minyak yang menggantung di rumah-rumah mereka yang ditinggalkan. Bahkan suasana ini nampak janggal, karena seakan-akan kampung ini sudah ditinggalkan oleh para warga. Dengan langkahnya yang tergesa-gesa, Usep terus menyusuri jalanan kampung. Matanya yang gelisah berusaha menangkap apapun yang bergerak di sekitarnya, mencari para warga dan Mbak Aman yang belum dia temukan sekarang. Hingga akhirnya setelah dia melewati rumah terakhir yang ada di kampung tersebut, dia mulai mendengar suara gumaman dari orang-orang yang dia cari. Beberapa suara orang yang sedang berdebat satu sama lain, dan ada suara lain yang dia dengar, yaitu suara Mbak Aman. Dia akhirnya mempercepat langkahnya menuju sudut kampung yang lebih terpencil. Langkah kakinya terlihat menyusuri pepohonan di sekitar muara. Dia berjalan semakin dekat dengan pantai sekarang, dan tepat di dekat sebuah tebing di dekat pantai, dia menemukan para warga yang nampak sedang berkumpul sekarang. Cahaya-cahaya obor yang menerangi mereka terlihat jelas olehnya, sehingga Usep segera mendekatinya untuk meminta tolong kepada mereka sekarang. Wajah-wajah mereka tampak pucat, bahkan kini lebih pucat dari sebelumnya. Ketakutannya masih terlihat jelas dari setiap ekspresi mereka. Namun sekarang ada sesuatu yang lebih membuat mereka ketakutan dari apa yang sudah mereka rasakan ketika ada di hutan tersebut. Mereka tampaknya terus berdebat satu sama lain. Bahkan di balik wajahnya yang pucat,
Mereka saling beradu argumen atas sesuatu yang tidak Usep mengerti ketika dia mendengarnya dari kejauhan. Mbak Aman yang ada di tengah-tengah kerumunan berusaha menenangkan orang-orang yang menjadi warganya. Suaranya terlihat tegas, namun karena para warga sudah terlalu panik, membuat dia sendiri tidak mampu untuk sepenuhnya mengendalikan situasi tersebut. "Kita harus melakukan sesuatu sekarang," kata seorang warga yang terlihat tua di sana. Suaranya terlihat gemetar, namun sorot matanya terlihat tajam. "Kalau tidak, kita semua akan lenyap." "Tenang." Mbak Aman mengangkat tangannya. Suaranya mencoba terdengar lebih tegas dari sebelumnya. Dia mencoba untuk mengendalikan situasi itu sekarang. "Kita harus pikirkan dengan kepala dingin, tanpa mengorbankan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan semua ini. Apa yang kita lakukan di hutan tadi adalah apa yang menjadi harapan kita atas semua ini. Meskipun tampaknya hal itu tidak cukup, janji Pak Wira nampaknya tidak berhasil, sehingga kita harus mencari cara lain tanpa mengorbankan sesuatu di luar hal ini." Nampak seorang ibu-ibu yang ada di sudut terlihat menangis. Dia yang mendapat kabar bahwa bunga berubah menjadi menyeramkan membuat dirinya tidak bisa menahan air matanya sekarang. "Terus sekarang kita harus gimana? Masa kita harus..." Di saat suasana semakin memanas, Usep tiba-tiba muncul di balik kerumunan. Kedatangan dirinya kepada para warga tentu saja mengejutkan mereka semua. Mereka mendadak terdiam ketika Usep datang. Bahkan orang yang tadi berkata pun langsung menutup mulutnya. Mata-mata mereka terlihat was-was, seolah-olah dirinya bukan orang yang tidak diharapkan hadir di perkumpulan ini sekarang. "Mbak Aman!" teriak Usep dari dekat. Nafasnya terasa berat sekarang karena jalur yang dia lalui tampaknya cukup sulit untuk dia lewati. "Kalian di sini, aku mencari kalian untuk bertanya apa yang sebenarnya terjadi di dalam hutan itu. Dan aku harus meminta bantuan kalian untuk ke hutan itu, karena temanku Cecep masih ada di sana sendirian." Para warga yang mendengar hal itu hanya terdiam sejenak, dan tidak lama kemudian para warga terlihat mundur dan menjauh dari Usep sekarang. Wajah-wajah mereka berubah kembali menjadi ketakutan yang mendalam ketika Usep meminta tolong agar masuk kembali ke dalam hutan. Suasana aneh mulai menyelimuti tempat itu, dan Mbak Aman menatapnya dengan pandangan yang sulit diartikan. Di dalam wajahnya terlihat enggan untuk membantunya sekarang. Dan itu terlihat jelas dari raut wajahnya yang sedikit menunduk dengan penuh kecemasan. Usep merasa ada sesuatu yang tidak beres di sini. Nafasnya masih terdengar berat, namun dia berusaha untuk tetap tenang sekarang. "Mbah, aku butuh bantuan kalian. Cecep masih ada di dalam sana, di dalam hutan." Mbah Aman menarik nafas yang dalam sebelum menjawab apa yang Usep katakan. "Sep, maaf, aku tidak bisa membantumu sekarang." Kata-katanya membuat seluruh tubuh Usep terasa dingin sekarang. "Apa maksud Mbah Aman? Kenapa kalian tidak bisa membantu? Bukannya tadi kalian bilang akan mengantar kita agar kita bisa menyelesaikan semuanya. Kalau seperti ini jadinya, buat apa kalian mengantar kita bertiga?" Kata Usep yang mulai meninggikan suaranya. Mbak Aman hanya terdiam. Dia menundukkan kepalanya sementara para warga mulai bergumam satu sama lain. Bahkan sebagian dari mereka menoleh dengan rasa takut mereka yang mendalam, seolah-olah tidak ingin mendengarnya lebih lanjut. "Apa karena hutan itu? Sebenarnya apa yang terjadi di sana? Apa yang terjadi dengan Pak Wira dan apa yang Bunga lakukan sehingga membuat kalian berlari meninggalkan tempat itu?" Usep mencoba mendesak para warga. Bahkan dia mulai memikirkan sesuatu yang mungkin bisa menjadi solusi atas ketakutan warga sekarang. "Apa kita harus menunggu pagi menjelang? Baru kita akan mencari Cecep di sana. Kalau memang itu adalah jawabannya, aku bisa menunggunya sebelum kita akan pergi dari tempat ini." Mbak Aman menatap Usep dengan sorot matanya yang sedikit sayu. Usep melihatnya balik, dan dia seperti melihat ada sesuatu dari tatapannya, sesuatu yang membuatnya tidak nyaman sekarang. Mbak Aman tidak langsung menjawab perkataan Usep, namun tidak lama kemudian dia langsung membuka mulutnya. Suaranya nampak rendah, hampir seperti bisikan di antara ombak selatan yang menggulung dengan suaranya yang keras. Sambil menggelengkan kepala dengan pelan, tiba-tiba dia berkata, "Usep, tidak ada hari esok, semuanya sudah terlambat. Aku hanya bisa berkata bahwa kamu lebih baik meninggalkan tempat ini, meninggalkan Bunga dan menurunkan jenazah Pak Wira di tempat ini. Aku tidak mau orang luar yang tidak tahu apa-apa terlibat sekarang. Sudah cukup temanmu yang ada di hutan saja yang mungkin tidak akan kembali lagi hingga pagi menjelang.
dan aku serta para warga tidak ingin ada orang lain yang menjadi korban lagi." Pernyataan dari Mbak Aman itu membuat suasana di sekeliling Usep terasa sesak. Usep tidak mengerti apa yang dikatakan Mbak Aman, namun dia bisa mendengar bahwa ucapannya tidak main-main sekarang. "Jadi silahkan pergi, Sep. Kamu bisa keluar dari tempat ini untuk sementara, dan kamu bisa mengambil mobil ambulan itu ketika pagi tiba. Tinggalkan semua yang sudah kamu bawa termasuk bunga, karena aku tidak ingin membawamu di dalam masalah ini." Mbak Aman mencoba mempertegas pertanyaannya, dan hal itu langsung dibalas oleh Usep yang masih belum mengerti akan maksud dibaliknya. "Aku tidak mengerti. Apa yang akan terjadi dengan bunga dan jenazah Pak Wira?" Di saat pertanyaan itulah wajah Mbak Aman tiba-tiba menjadi dingin. Suaranya terlihat tidak akrab dari sebelumnya. Bahkan dia mengangkat tangannya seperti mulai untuk menyuruh Usep pergi dari tempat ini. "Kau harus pergi, Usep," katanya dengan nada yang lebih tegas. "Pergi menjauh pada malam ini. Bukan urusanmu. Dan kamu ambil kembali mobil ambulan itu ketika pagi tiba." Warga lain mulai bergumam. Beberapa di antara mereka menundukkan kepala seolah-olah takut untuk berbicara lebih lanjut setelah Mbak Aman berkata seperti itu. Mereka seperti terjebak di antara ketakutan yang terpancar dari wajah mereka dan sebuah rahasia besar yang mereka sembunyikan. Usep semakin bingung sekarang. Suasana terasa mulai mencekam, namun di satu sisi, aku yang masih di dalam hutan membuatnya khawatir karena dia tidak tahu harus berkata apa ketika dia kembali ke rumah sakit sendirian tanpa ada bunga dan aku yang menemani perjalanannya. Usep mencoba mendebat Mbak Aman sekarang. Mau masalahnya apa yang menimpa mereka tentang Pak Wira, Usep tidak peduli. Namun yang pasti dia ingin aku bisa keluar dari hutan itu. "Aku tidak peduli urusan kalian dengan Pak Wira semasa hidup. Yang pasti aku ingin membawa dia keluar dari hutan dan pergi meninggalkan tempat ini untuk melanjutkan apa yang sedang kita kerjakan." Usep berkata seperti itu dengan suaranya yang mulai dengan penuh keputusasaan. Dia tidak bisa membiarkan aku begitu saja di dalam situasi ini. Di satu sisi dia tidak mau bertanggung jawab terhadap bunga dan jenazah Pak Wira apabila dia harus meninggalkanku di sini. Sehingga dia harus kembali ke tempat tersebut, mencariku di hutan sana dan pergi bersama bunga dan jenazah Pak Wira secepatnya. Mbak Aman menghela nafas panjang dan tidak lama kemudian nadanya berubah menjadi marah. "Pergi, Usep. Pergi. Kalau kau tidak ingin mati seperti kita semua, dia meminta bunga. Dan itu adalah sebuah harga untuk kita agar kita tidak lenyap." Kata-kata Mbak Aman membuat darah Usep seketika membeku. Dia, siapa yang Mbak Aman maksud? Sebelum Usep bisa bertanya lebih lanjut atas apa yang terjadi, sesuatu yang tidak terduga terjadi kepada mereka. Ada sesuatu yang terjadi di bawah sinar bulan yang menerangi mereka di atas sana. Dengan cahaya dingin yang memantul pada wajah-wajah mereka, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi. Wajah Mbak Aman yang awalnya terlihat sangat berwibawa, kini secara perlahan-lahan berubah. Kulitnya yang gelap mulai pucat, bola mata yang menempel di wajahnya secara tiba-tiba jatuh ke tanah, meninggalkan dua lubang kosong yang menyeramkan. Nafasnya yang tadinya teratur kini berubah menjadi berat, seolah-olah paru-paru yang ada di dalam tubuhnya menghilang secara perlahan. Perubahan itu belum selesai. Kulit wajah Mbak Aman mulai retak seperti tanah yang kering. Dengan suara pelan yang menyerupai robekan kain yang tua, lapisan daging di wajahnya secara perlahan mengelupas, memperlihatkan tengkorak putih yang ada di bawahnya. Dan setiap helai kulit yang jatuh, terlihat banyak sekali belatung yang hidup di balik kulitnya, memakan daging yang ada di dalamnya sehingga membuat bau busuk seketika menyeruak. Tubuhnya secara perlahan berubah menjadi tulang belulang. Hanya sedikit daging yang tersisa yang kini menempel di dalam tubuhnya, sebuah daging yang membusuk selama bertahun-tahun lamanya. Usep menyaksikan hal itu dengan kengerian yang mendalam. Apa yang terjadi pada Mbak Aman adalah awal dari mimpi buruk. Satu demi satu para warga yang berkumpul mulai menunjukkan tanda-tanda perubahan yang sama. Tubuh mereka mulai membungkuk, bau busuk mulai tercium di udara seperti daging yang telah lama membusuk di bawah matahari. Kulit-kulit mereka yang awalnya penuh akan keringat setelah berlari dari hutan itu secara perlahan-lahan mengelupas, meninggalkan daging yang busuk dengan tulang-tulang mereka yang mulai terlihat secara perlahan. Di bawah cahaya bulan dan obor yang masih menyala, Usep bisa melihat dengan jelas bagaimana daging di tubuh para warga terlepas seperti potongan kain tua yang lapuk dimakan usia.
Bahkan beberapa dari mereka tidak memiliki bibir lagi, memperlihatkan deretan gigi yang kuning dan retak. Gigi itu nampak tidak bergerak, namun tidak ada suara yang keluar dari mulut mereka. Hanya sebuah keheningan di antara deburan ombak selatan yang ganas di ujung sana. Ba'aman dan para warga seketika berubah menjadi sebuah kerangka hidup yang mengerikan. Pakaian yang mereka kenakan kini menggantung longgar pada tubuh mereka yang hampir sepenuhnya menjadi tulang. Suara gemersik dan retakan dari tulang-tulang yang bergerak kini mulai terdengar, dan hal itu seketika memintanya mundur dengan perlahan atas apa yang dia lihat. Dan ketika dia mundur beberapa langkah, Ba'aman yang berdiri di dekatnya tiba-tiba berkata kembali kepadanya, "Dia meminta bunga, jadi serahkan bunga dan jenazah Pak Wira kepada kita semua dan kamu pergi dari tempat ini." Suara Ba'aman terdengar lebih dalam, lebih menyeramkan. "Aku butuh dia. Hanya bunga yang dipersembahkan. Pemberian kelopak bunga itu tidak membuat dia tenang, karena itu adalah sebuah paksaan atas apa yang Pak Wira lakukan. Tinggalkan dia, Usep. Tinggalkan dia. Kamu hanya orang luar yang tidak tahu apa-apa." Ketika Ba'aman berkata seperti itu, para warga yang kini sepenuhnya menjadi tulang belulang dengan daging busuk yang masih menempel di tubuhnya, tiba-tiba berdiri secara perlahan. Dan ketika saat itu terjadi, Ba'aman kembali berkata, dan kali ini nadanya benar-benar seperti sebuah ancaman. "Pergi, karena kalau tidak, berarti kamu juga akan kita persembahkan kepadanya agar kita semua tidak lenyap dari tempat ini." Suara Ba'aman yang kini terdengar tegas membuat para warga yang ada di belakangnya tiba-tiba berlari ke arah Usep. Tentu saja hal itu membuat dia panik. Usep langsung berbalik ke arah kampung dengan rasa takut yang menyelimutinya. Usep merasakan tubuhnya yang gemetar dengan sangat hebat ketika dirinya berlari. Keringat dingin mulai mengalir di pelipisnya, hatinya terlihat penuh ketakutan. Namun di balik ketakutan itu ada satu hal yang lebih kuat. Entah mengapa ada suatu keinginan untuk menyelamatkan bunga. Dia seperti tidak bisa membiarkan bunga dipersembahkan oleh para makhluk yang menyeramkan ini. "Aku tidak bisa meninggalkannya. Aku harus membawa bunga dan keluar dari tempat ini terlebih dahulu dengan jenazah Pak Wira sebelum aku mencarimu, Cep," katanya sambil melirik ke arah hutan di seberang muara yang gelap itu. Ba'aman dan para warga kini mengejarnya. Langkah mereka memang sedikit lamban. Tubuh yang merupakan tulang belulang membuat mereka sedikit kesulitan untuk melangkah. Namun Ba'aman dan para warga nampaknya tidak akan membiarkan Usep pergi membawa bunga dan jenazah Pak Wira dengan mudah. Usep kini berlari dengan tubuhnya yang gemetar. Entah mengapa udara pada malam ini kini terasa begitu dingin ketika dia tahu bahwa warga yang dia temui bukanlah manusia seperti dirinya. Rasa takutnya kini menjalar dengan cepat ke seluruh tubuhnya. Nafasnya terengah-engah ketika menyelamatkan diri dari kejaran para warga. Tubuhnya terasa berat untuk melangkah sekarang, seperti ada aura yang menekannya dari segala arah ketika dia kembali ke kampung untuk membawa bunga dari tempat yang mengerikan ini. Kakinya terus berlari tanpa henti, menapaki tanah keras bercampur pasir pantai di bawah kegelapan malam yang kini menyelimutinya. Usep kini melihat kampung menjadi lebih sunyi. Sebuah pemandangan lain terlihat olehnya. Kampung sederhana itu secara perlahan-lahan berubah menjadi menakutkan untuknya. Rumah-rumah yang berdinding bilik bambu yang tadi siang terasa hangat oleh para warga yang menyambutnya, kini tampak kusam dan lapuk, seakan-akan sudah bertahun-tahun tidak dihuni oleh manusia. Juga dinding-dinding bambu dan kayu yang berderit pelan memecah kesunyian ketika angin dingin berhembus dari arah pantai, menambah kesan suram yang menghantui di setiap langkah ketika dia berlari melewatinya sekarang. Lampu-lampu minyak yang tadinya menyala kini mulai meredup. Cahayanya terlihat bergetar seperti hampir padam, sehingga kini tidak bisa mengusir kegelapan yang merambat pelan ke arahnya. Apalagi di belakang sana banyak sekali para warga yang kini mengejarnya. Para warga yang telah berubah menjadi sesuatu yang mengerikan. Usep kini mengerti kenapa mereka tahu kematian Pak Wira. Bahkan mereka menunggu Pak Wira datang karena mungkin mereka menginginkannya. Menginginkan Pak Wira dan bunga. Dia juga tahu kenapa bunga seperti tidak mau mendekat kepada mereka ketika kita pertama kali datang. Sepertinya bunga melihat mereka dengan wujud yang sekarang, sehingga dia seperti enggan untuk mendekat. Brak! Terdengar suara keras dari belakang. Usep seketika menoleh ke arah para warga dan terlihat ada beberapa warga yang menabrak pintu yang terbuka.
Mereka yang ada di belakangnya menabrakkan diri ke depan sehingga pintu itu langsung roboh seketika. Wajah Usep semakin pucat. Cahaya bulan yang redup kini menyoroti keringat dingin yang mulai membasahi tubuhnya sekarang. Nafasnya terlihat putus-putus dengan detak jantungnya yang berdegup kencang. Sekarang Usep kini melihat mobil ambulan yang terparkir di tengah kampung. Namun entah mengapa tubuhnya seperti tidak bisa dikontrol. Dia seperti terus berlari lurus ke rumah Mbak Aman yang ada di ujung kampung itu. Instingnya mengatakan bahwa dia harus menyelamatkan Bunga terlebih dahulu sekarang. Karena dia merasa tidak tega melihat anak sekecil itu harus dikorbankan oleh sesuatu yang tidak dimengerti oleh mereka semua. Terlepas dari apa yang terjadi selama ini, rasanya tidak etis apabila dia meninggalkan dirinya di dalam ketakutan. Anak sekecil itu harus hidup lebih lama meskipun kini orang tuanya meninggalkannya, karena masih banyak jalan untuknya untuk berjuang, daripada harus pasrah dan menyerahkan nyawanya kepada mereka semua. Usep masih tidak percaya dengan semua ini. Ketika dia berlari, dia menampar pipinya sendiri berulang kali, berharap bahwa ini adalah mimpi buruk dan dia terbangun di dalam kamar dengan Bunga di pagi harinya. Namun rasa sakitnya terasa setiap kali tamparan itu dia lakukan, dan hal itu mempertegas kenyataan bahwa ini adalah sebuah kenyataan. Brak! Suara keras kembali terdengar. Dia kini melihat mereka kembali dari sudut matanya. Beberapa kali dari mereka kembali menabrak dinding. Rumah-rumah warga yang tidak beraturan membuat mereka tidak bisa mempertahankan dirinya dan langsung menabrak dinding kayu dan bilik bambu sehingga mereka kembali terjatuh. Namun dengan cepat mereka bangkit kembali. Suara-suara tulang yang saling bertabrakan terdengar dengan keras, bahkan ketika mereka bangkit dan kembali berlari mengejar Usep pada malam itu. Rasa sakit dan cedera tampaknya tidak masalah bagi tubuh mereka yang kini sudah berubah menjadi tulang belulang. Beberapa kali mereka jatuh, beberapa kali pula mereka bangkit, seakan-akan mereka akan seperti itu hingga mereka bisa menangkap Bunga dan mempersembahkannya kepada sesuatu yang ada di hutan itu. "Bunga, bangun Bunga!" teriak Usep, menggema di udara, memecah kesunyian yang ada di dalam kampung tersebut. Dia menendang pintu rumah Mbak Aman dengan keras, bergegas menuju kamar tempat Bunga istirahat sekarang. Rupanya teriakan itu bisa membuat Bunga yang awalnya tidak sadarkan diri, kini mulai bangun secara perlahan. Wajahnya nampak biasa-biasa saja setelah apa yang terjadi di bawah batu besar itu. Dia seperti tertidur ketika hal itu terjadi, karena dia terlihat menguap dan menggosok-gosokkan matanya yang masih terlihat sayu. Wajahnya yang polos terlihat tidak tahu apa-apa tentang apa yang terjadi di luar sana. Bahkan ketika Usep masuk ke dalam kamar, Bunga terlihat kebingungan dan bertanya kepadanya dengan wajahnya yang nampak masih mengantuk. "Ada apa, A?" tanyanya dengan nada yang pelan. "Kita harus pergi," kata Usep dengan nafasnya yang terengah-engah dan suara yang bergetar. "Tapi A yang satunya lagi kemana? Dan kotak itu ada di mana sekarang?" katanya yang kini menanyakanku dan kotak kayu yang seharusnya tidak dia lepaskan. "Nanti kita pikirkan. Sekarang bagaimana caranya kamu harus bisa keluar dari kampung ini?" jawab Usep yang langsung menarik tangan Bunga dengan nada yang panik. Usep langsung menarik tangannya dan berbalik ke arah pintu kamar. Namun nampaknya semua telah terlambat, karena kini para warga itu sudah ada di depan rumahnya. Mereka nampak berdesakan dan merangsek masuk dengan gerakan yang kaku dan mengerikan. Di antara mereka terlihat berbicara dengan pelan dengan gigi mereka yang kini menghitam. "Tinggalkan Bunga di sini. Tinggalkan dia." Kata-kata itu terdengar berulang-ulang dan hal itu membuatnya menyeramkan ketika mereka saling memaksa masuk ke rumah Mbak Aman yang besar itu sekarang. Usep semakin panik melihat hal itu. Dia melirik ke arah dapur namun tidak ada pintu belakang di sana. Dia tidak punya banyak waktu sekarang. Dia harus menemukan cara untuk keluar dari tempat ini. Jantungnya semakin berdetak kencang. Pikirannya terpacu di tengah-tengah para warga yang menjadi tulang belulang dan kini mengejar mereka. Hingga akhirnya pandangannya terlihat ke arah jendela. Dan tanpa berpikir panjang, Usep menarik Bunga dan menuju jendela di ujung ruangan. Tanpa ragu dia membuka jendela yang tertutup dan melompat ke arah luar. Rumah Mbak Aman yang merupakan rumah panggung membuatnya harus melompat dari atas. Dia sedikit berguling ke tanah ketika melompat dalam keadaan panik sekarang. Tubuhnya kini terlihat kotor karena tanah dan pasir yang menempel di tubuhnya, namun tampaknya dia tidak peduli karena pikirannya pada saat ini
bagaimana dia bisa selamat dari teror yang kini menimpanya. "Bunga, lompat!" teriaknya dengan membuka kedua tangannya. Bunga terlihat ragu sekarang. Wajar saja anak sekecil itu tampak kebingungan atas apa yang terjadi sekarang. Hal itu membuat Usep kembali berteriak, "Bunga, cepat lompat!" Bunga yang masih ada di dalam kamar akhirnya mengangguk. Lalu dia naik ke arah jendela dan melompat keluar. Usep langsung menangkap tubuh kecil Bunga dan memeluknya. Usep menarik nafas yang pendek dan menggenggam erat tangan Bunga sekarang. "Kita lari sekarang," katanya sambil mulai berlari meninggalkan rumah Mbak Aman. Tujuannya kini adalah mobil ambulan yang terparkir di sana. Usep tahu bahwa kunci mobilnya masih tergantung di sana karena aku jarang sekali membawanya ketika mobil itu terparkir. Usep kini mulai mempercepat larinya kembali ke arah kampung. Bahkan beberapa kali menarik Bunga agar bisa mempercepat langkahnya pada saat itu. Namun satu-satunya harapan mereka tiba-tiba memudar ketika dia melihat ambulan itu dari kejauhan. Terlihat sebagian para warga berkumpul di sana. Mereka terlihat menggedor-gedor pintu kendaraan itu dengan tangan-tangan mereka yang sudah menjadi tulang belulang. Sepertinya mereka juga mengincar jenazah Pak Wira, namun mereka tidak bisa membuka pintu ambulan yang tertutup itu. Usep semakin kebingungan sekarang. Pikirannya bahkan berkata bahwa dia harus lari kembali ke hutan itu, di mana para warga di sana pasti tidak akan mengejarnya. Namun ketika ia merasa kebingungan itulah, para warga yang ada di dekat ambulan seperti melihat mereka berdua. Bau manusia yang hidup seperti tercium oleh mereka semua. Dan mereka semua mulai berbalik, apalagi mereka melihat Bunga yang ada di dekatnya sekarang. "Tidak, tidak," bisik Usep setelah melihat mereka mulai mengejarnya lagi sekarang. Kakinya terlihat gemetar hebat, namun dia tidak mempunyai pilihan untuk terus berlari dan menyelamatkan dirinya sekarang. Tanpa berpikir panjang, Usep menarik Bunga ke salah satu rumah yang ada di dekatnya. Dia mendobrak pintu dan masuk dengan cepat. Usep langsung menutup pintu itu dan duduk sambil menyender di balik pintu itu. Wajahnya terlihat benar-benar pucat sekarang. Nafasnya kini tertahan. Dia terlalu takut hanya untuk menarik nafas yang panjang. Begitu juga dengan Bunga. Gadis kecil itu bergetar seperti daun yang diterpa angin kencang. Entah ada apa yang ada di dalam pikirannya, namun dia kini menangis tanpa suara dengan bibirnya yang bergetar hebat. "Maafin aku. Ini sepertinya salahku," katanya dengan nada yang pelan. Usep meletakkan jari di bibirnya. Dia meminta Bunga untuk tetap diam dan hal itu seketika menghentikan tangisannya untuk sesaat. Nafas mereka kini terhenti. Suasana mendadak sunyi sekarang. Aura yang mencekam terlihat menyelimuti ruangan itu. Namun keheningan itu nampaknya tidak bertahan lama karena tidak lama kemudian keheningan itu pecah oleh suara dari tulang-tulang yang beradu. Suara dari mereka ketika berjalan dengan gerakan yang aneh. Usep menahan nafasnya lebih dalam. Dia kini menempelkan telinganya ke arah dinding seperti mencoba mendengarkan apa yang sebenarnya terjadi di luar sana. Tubuh Usep mendadak kaku sekarang, sementara jantungnya berdetak semakin kencang sekarang. Ada sebuah retakan kecil di bilik bambu tepat di dekat Usep. Dan dari retakan itu, dia bisa melihat para warga kini mulai merayap dan mengelilingi rumah tersebut. Tulang-tulang kering yang hidup terlihat mengerikan, apalagi kini mereka tersinari oleh lampu minyak yang menyala di luar rumah. Terlihat dengan jelas bagaimana sisa-sisa daging yang masih menempel di tubuh mereka, sisa-sisa daging busuk yang tercium olehnya hingga ke dalam rumah. Bahkan salah satu dari mereka berhenti tepat di depan retakan kecil itu. Wajahnya benar-benar mengerikan, hanya terlihat tengkorak yang terbungkus sedikit kulit yang kering. Dan kedua matanya terlihat berlubang sehingga menghitam dan kosong tanpa adanya bola mata. Dia berdiri diam di sana, seolah-olah sedang mencium bau dari Usep dan Bunga yang duduk di sebelahnya. Usep semakin menahan nafasnya, berharap makhluk itu tidak bisa menemukannya sekarang. Namun secara tiba-tiba, tangan kering dan jari-jarinya yang tinggal tulang seketika masuk menerobos bilik bambu itu. Usep seketika mundur secara perlahan, membiarkan tangan itu masuk ke dalamnya dan menjaga jarak dengannya. Bunga yang melihat hal itu seperti ingin berteriak. Namun Usep dengan cepat menutup mulutnya agar dia tidak bersuara sekarang. Suasana benar-benar menegangkan sekarang. Usep dan Bunga hanya bisa menahan nafas dan berharap mereka segera pergi dan meninggalkan mereka sekarang yang kini mulai diliputi ketakutan. Beralih ke Cecep yang terjebak di tengah hutan. "Cepat, kalau tidak nanti kamu terlambat untuk menyelamatkan mereka,"
Seseorang yang aku temui di depan batu itu kini terlihat seperti memanduku keluar dari hutan yang menyeramkan ini. Dengan kotak kayu yang bunga tinggalkan, aku berlari mengikutinya di antara pepohonan hutan yang gelap dan menyeramkan pada malam itu. Langkahku sedikit terhuyung-huyung di tanah yang lembab dan bercampur pasir pantai. Semakin lama aku berlari, hutan di sekitarku entah mengapa sedikit berubah. Suasananya sangatlah berbeda pada saat aku masuk ke hutan ini. Suara yang mencekam, gemersik dedaunan, juga angin lembut yang bertiup dari arah hutan, tiba-tiba menghilang ketika aku kembali. Semuanya terasa tenang. Yang kudengar hanya suara hewan-hewan malam yang bersembunyi di balik kegelapan hutan. Memang, suasananya masih menakutkan, tapi tidak terlalu mencekam dan seperti hutan pada umumnya ketika kita memasukinya ketika malam tiba. Orang yang aku temui di depan itu kini berlari dengan tenang. Setelah memastikan aku adalah manusia, dia seperti mencoba mengakrabkan diri denganku sekarang. Entah apa maksud dibalik semua ini, namun dia berkata bahwa aku tidak perlu tahu siapa dia, dan kini aku harus menyelamatkan Usep dan Bunga untuk segera pergi dari kampung itu. Tidak perlu khawatir, aku bukan mereka kok, dan hutan ini tidak akan membuatmu ketakutan lagi, katanya dengan nada yang pelan di depanku. Gak perlu khawatir, gumamku pelan, mencoba mengulangi kata-kata yang baru saja dia ucapkan. Kenapa kamu berkata seperti itu? Dia yang berlari di depanku seketika menoleh kepadaku. Wajahnya terlihat samar karena tertutup oleh bayangan pepohonan yang gelap. Hutan ini tahu siapa kamu, katanya dengan suara yang rendah dan tenang. Mereka hanya meneror orang-orang yang terikat dengan mereka, dan kamu bukan salah satu dari mereka. Buktinya, aku selama ini mengikutimu di balik kegelapan, tidak diteror sama sekali oleh para penghuni hutan ini. Dan kamu juga merasakan sendiri kalau hutan ini kembali tenang setelah mereka tidak ada, kan? Aku tidak mengerti dengan apa yang dia katakan. Bahkan semuanya terlalu rumit untuk aku cerna di dalam situasi seperti ini. Apa maksudmu? Tanyaku yang masih bingung dengan perkataan itu. Dia hanya tersenyum kecil sambil berlari menghindari akar-akar pohon yang muncul di jalan setapak yang kita lalui pada malam itu. Aku sebenarnya adalah penduduk kampung itu. Penduduk asli kampung itu. Kata-katanya membuat jantungku berdetak lebih cepat. Semuanya semakin membuatku bingung. Namun tidak lama kemudian dia kembali berkata kepadaku agar aku yakin atas apa yang dia katakan. Apa kamu tidak merasa aneh dengan kampung itu? Kampung yang terlihat seperti kampung nelayan, tapi tidak ada satupun perahu yang bersandar di sana, katanya dengan nada yang pelan. Hal itu tentu saja membuatku kembali mengingat kampung tersebut. Di satu sisi, aku membenarkan apa yang dia katakan. Kampung tempat Mbak Aman tinggal memang seperti kampung nelayan. Bahkan aku bisa melihat jaring-jaring ikan di beberapa rumah warga. Namun aku baru menyadari bahwa memang benar tidak ada perahu nelayan di sana. Dia tersenyum kecil ketika aku memikirkan hal tersebut. Bahkan mulutnya seperti terbuka dan tertawa ketika aku menyadarinya sekarang. Kamu baru sadar? Kamu juga tidak merasa heran? Kenapa kampung itu dihuni oleh para orang tua dan tidak ada anak muda serta anak-anak? Perkataan itu semakin meyakinkanku bahwa ada sesuatu yang aneh dengan kampung itu. Apalagi aku sendiri baru menyadarinya sekarang. Dia terus berkata tentang apa yang terjadi di kampung tersebut. Bahkan dia sendiri berkata bahwa ada sesuatu yang mengerikan tentang makhluk itu di masa lalu. Kampung itu sebenarnya sudah lenyap. Tsunami Pangandaran yang terjadi puluhan tahun lalu membuatnya hancur dan hanya menyisakan puing-puing. Semua yang selamat mengungsi ke jalanan besar yang ada di belakang sana. Bahkan sebagian lagi pergi ke pegunungan dan tempat yang lebih tinggi. Aku berhenti sejenak ketika mendengar hal itu, dan kata-kata yang dia katakan seperti menggema di benakku pada saat itu. Tsunami Pangandaran hancur. Tapi bagaimana mungkin kampung itu terlihat jelas masih ada? Bahkan masih terlihat normal ketika aku datang membawa jenazah Pak Wira bersama Usep dan Bunga. Kataku yang heran dengan apa yang dia katakan. Kalau kampung itu sudah ditinggalkan, kataku yang terdiam sambil memutar pikiranku. Lalu siapa yang aku temui? Orang itu tiba-tiba berhenti dan menatapku dengan tatapan yang sulit dijelaskan, seolah-olah dia tahu sesuatu yang lebih dari apa yang aku pahami sekarang. Apa kamu tahu? Gapura di depan, di dekat hutan. Aku menjawabnya dengan anggukan pelan pada saat itu. Itu sebenarnya adalah gerbang tiket bagi para wisatawan yang ingin berlibur.
Kampung itu awalnya adalah kampung nelayan sekaligus tempat bagi orang berwisata di sana. Namun setelah tsunami, semuanya ditinggalkan. Dan kamu seharusnya tahu dan sadar ketika masuk pertama kali melewati gapura yang terlihat tidak terurus itu. Aku kembali terdiam. Perkataan yang dia katakan memang benar. Dan tidak lama kemudian dia kembali berkata, "Apa yang kamu temui di sana bukanlah manusia. Mereka adalah makhluk yang kini menghuni kampung tersebut. Kampung itu sudah lama ditinggalkan oleh manusia dan hingga saat ini tidak ada manusia yang membangun kembali kampung itu." Jawabnya dengan nada yang pelan. "Mereka terlihat seperti manusia karena kamu sudah masuk ke dimensi mereka. Kamu, mobil ambulan yang kamu bawa, jenazah yang kamu angkut di dalamnya, semuanya sudah ada di dunia mereka sekarang." Lebih tepatnya, hingga malam ini menjelang dan semuanya akan kembali seperti semula ketika pagi menjelang. Seketika rasa dingin menyelimuti sekarang. Dimensi mereka. Pikiranku mulai berputar. Mencoba meresapi informasi yang tidak masuk akal ini. Aku memang pernah merasakan hal tersebut. Namun tidak senyata itu selama aku hidup dan menjadi sopir ambulan dengan kejadian aneh yang menimpaku selama aku bekerja. Namun tidak lama kemudian dia berkata kembali, "Makanya kita harus segera pergi menjemput mereka. Kalian harus segera meninggalkan tempat itu dan aku bisa membantumu keluar sebelum semuanya terlambat." Orang itu kini menatapku dengan tatapan yang menyeramkan. Wajahnya tampak serius sekarang, tidak seperti apa yang aku temui di rumah Mbak Aman. Sebuah wajah ketakutan yang ditunjukkan kepadaku pada saat itu. "Kamu pasti sedang memikirkan aku yang ketakutan ketika melihatmu di rumah itu kan?" Katanya yang mencoba menebak jalan pikiranku sekarang. "Aku yang melihatmu pada saat itu memang sedikit kaget. Aku sangka kamu sama seperti mereka. Namun aku kaget karena baru kali ini ada orang seumur dirimu dan seorang anak kecil di kampung itu. Sehingga aku ketakutan. Namun setelah itu aku tahu bahwa kalian bertiga adalah manusia. Maka aku akan membantumu untuk keluar dari tempat itu. Ini adalah sebagai bentuk tanggung jawabku sebagai warga asli di kampung itu, yang tidak ingin membuat kalian bertiga menjadi korban atas apa yang terjadi di kampung tersebut." Perkataan itu semakin rumit aku cerna. Dan tidak lama kemudian dia tiba-tiba menghela nafas panjang, seperti ada sesuatu yang tertahan di kerongkongannya, namun mau tidak mau harus dikeluarkan. "Seseorang yang kamu bawa itu adalah orang yang memulai semuanya. Batu yang ada di belakang sana bukanlah sembarang batu. Namun aku yakin ada perjanjian yang tercipta dengannya. Setelah ritual itu berakhir, kampung yang awalnya hanya berupa puing-puing seketika kembali diperbaiki seadanya olehnya. Entah apa maksud dari semua itu. Namun tidak lama kemudian dia kembali datang bersama seseorang yang akhirnya tinggal di sana. Mereka bukan manusia. Mereka adalah jiwa-jiwa yang entah dari mana dia bawa begitu saja dan meninggalkan mereka di sini." Semakin lama, semakin banyak mereka, bahkan para warga asli yang biasanya datang untuk memancing di muara ini, menjadi ketakutan. Meskipun mata mereka tidak bisa melihat mereka, tapi mereka seperti diawasi ketika kembali ke sana. Bahkan beberapa kali mereka secara tidak sadar masuk ke alam mereka, bertemu mereka, dan pulang dengan wajah-wajah mereka yang ketakutan ketika melihat wujud asli mereka. Aku menatapnya secara perlahan. Semua yang terjadi seperti sama dengan apa yang terjadi kepadaku sebelum aku bekerja menjadi sopir ambulan seperti sekarang. Jiwa yang tersesat karena sebuah keterikatan dengan Pak Wira. Dan mungkin saja mereka harus menyelesaikan sesuatu apabila jiwa tidak ingin berubah menjadi makhluk yang menyeramkan. Pantas saja dia tahu tentang kematian Pak Wira. Bahkan dia menunggu kedatangan kita karena mungkin ini adalah akhir dari penantian mereka. Aku menunduk pelan. Langkah kakiku semakin terlihat berat ketika aku memikirkan sesuatu. Namun ketika aku berpikir seperti itu, tiba-tiba orang yang ada di depanku seketika langsung menghentikan langkah. Rupanya aku secara tidak sadar berlari hingga aku kembali ke muara yang besar itu. Dan orang tersebut tiba-tiba menunjuk ke arah kampung yang ada di seberang sana. Dia menunjuk ke sesuatu yang mengerikan. Bahkan dia berkata kepadaku dengan perlahan pada saat itu, "Kamu lihat itu? Apakah menurutmu itu adalah manusia?" Katanya sambil menoleh ke arahku. Mataku benar-benar terbelalak ketika aku melihat pemandangan itu. Terlihat bayangan-bayangan putih yang merupakan tulang belulang yang dilapisi baju yang kini longgar terlihat dari kejauhan. Cahaya dari bulan yang redup membuatku bisa melihatnya. Mereka kini terlihat seperti sedang mencari sesuatu
dan tidak lama kemudian aku bisa melihat ada sesuatu yang bergerak dari salah satu rumah yang ada di sana. Mereka terlihat berlari melalui jendela dan meninggalkan para warga yang berubah menjadi tengkorak dan mengejarnya di bawah sinar bulan. Itu Usep dan Bunga. Aku mencoba berteriak kepadanya, bahkan aku secara tidak sadar berlari ke arah muara untuk menyelamatkan mereka. Namun orang tersebut langsung menarik tanganku. Tangannya yang kasar dengan kuku yang sedikit tajam terasa olehku pada saat itu. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Jangan, lebih baik kita memutar dan menjemput mereka dari dalam hutan belakang kampung, karena akan bahaya kalau kamu masuk ke sana dengan kondisi kampung yang seperti itu," katanya sambil mengajakku menyusuri muara di tengah-tengah ketakutan yang sedang dialami Usep dan Bunga yang ada di kampung itu sekarang. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.